KB, berimba kareba, semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kasus korupsi proyek pengendali banjir dan pedestarian di Kabupaten Buol mulai disidangkan. Kualitas udara di Kota Palu menjadi yang terbersih kedua di Indonesia. Kondisi jalan menuju objek wisata Danau Lindu rusak parah. Kasus korupsi proyek pembangunan saluran pengendali banjir dan pedestarian di Jalan Batalipu, Kabupaten Buol tahun 2019 mulai disidangkan. Kasus korupsi sebesar 1,167 miliar rupiah ini menyeret 3 terdakwa, yakni Dance Koyanso, Muhammad Jalil Arifin, dan Mustafa Kalam. Sidang perdana ini berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu, Rabu siang. Ketiga terdakwa yang dihadirkan masing-masing Dance Koyanso sebagai kuasa Direktur PT Putra Fayat Mandiri, Muhammad Jalil Arifin sebagai kuasa Direktur CV Ramayana Rancang Bangun dan Direktur PT Cipta Cemerlang Persada selaku konsultan perencana. Pengawas sementara Mustafa Kamal menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen. Jaksa Penuntut Umum Ade Elvan Nur Fikri mengatakan para terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dengan pelanggaran berupa manipulasi bukti pertanggungjawaban dan kegagalan PPK dalam mengendalikan kontrak. Akibat tindakan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1,1 miliar rupiah. Usai pembacaan dakwaan, penasihat hukum Dance Koyanso dan Muhammad Jalil Arifin tidak mengajukan keberatan alias eksepsi. Sementara itu, terdakwa lainnya, yakni Mustafa Kamal, melalui penasihat hukumnya, Taufik mengajukan keberatan. Sidang akan dilanjutkan 18 September mendatang untuk eksepsi terdakwa Mustafa Kamal dan sidang dilanjutkan 2 Oktober untuk pemeriksaan saksi bagi terdakwa Dance Koyanso dan Muhammad Jalil Arifin. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Sebanyak 403 masyarakat Kecamatan Palu Selatan menerima penyaluran zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu Rabu pagi. Zakat disalurkan dalam bentuk uang tunai senilai Rp250.000 dan bantuan kebutuhan pokok. Zakat tersebut diserahkan langsung kepada masyarakat mustahik zakat di kantor Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Paket kebutuhan pokok zakat yang diserahkan berupa beras 5 kg, telur 1 rak, bahkan tambahan gizi seperti vitamin dan susu. Penerima zakat dikelompokkan dari anak stunting, janda miskin, pegawai SARA, guru honorer, lansia, hingga para penyandang disabilitas. Zakat yang disalurkan ini merupakan zakat mal yang dikumpulkan oleh Basnas Kota Palu. Kecamatan yang sudah itu Kecamatan Tatanga. Kemudian ini sedang berlangsung, kemudian kami menyusul kecamatan lainnya. Mungkin sesudah ini Palu Utara, Tawairi, Palu Barat, dan Urujadi apa semua itu. Pokoknya, tapi sebetulnya ini gaungnya besar. Kami sudah melakukan di kecamatan, tapi hanya tingkat kelurahan. Penyaluran zakat di tingkat kecamatan Kota Palu sudah dilakukan oleh Basnas Kota Palu kali kedua di tahun ini. Sebelumnya, penyaluran juga dilakukan di Kecamatan Tatanga. Dan ke depan akan terus dilanjutkan menyasar kecamatan-kecamatan lainnya. Para penerima zakat mengaku terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Alhamdulillah, kalau tanggapannya ini berterima kasih banyak sama Basnas yang sudah peduli dengan program-programnya. Tentunya ada stunting. Anak saya ini termasuk stunting. Masuk dalam stunting. Kemudian ada program honorer, bantuan honorer ya. Honorer, ada periksa kesehatan gratis, kemudian ada lansia. Kami terima kasih banyak
Basnas, Badan Amil Zakat Nasional ini yang ada di Kota Palu, kami terima kasih banyak sudah membantu di saat sekarang ini, apalagi masa-masa yang sekarang ini masa-masa sulit. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Selain penyaluran zakat, para masyarakat juga bisa melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang mendatangkan pihak tenaga kesehatan dari Rumah Sehat Basnas. Pemeriksaan kesehatan berupa pengecekan tekanan darah, gula darah, dan pemeriksaan lainnya. Masyarakat juga bisa mendapatkan obat gratis dan konsultasi. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 5 September 2024 kembali merilis indeks kualitas udara di kota-kota yang ada di Indonesia. Kota Palu disebut kedua terbersih udaranya setelah Kota Siak Riau. Kota Palu mengantongi indeks parameter kualitas udara dengan skor 29. Berdasarkan Permen LHK nomor 14 tahun 2020 tentang indeks standar pencemaran udara, KLHK menerapkan klasifikasi indeks kualitas udara dengan 5 kategori. 0 sampai 50 kategori baik, 51 sampai 100 sedang, 101 sampai 200 tidak sehat, 201 sampai 300 sangat tidak sehat, dan 300 lebih kategori berbahaya. Skor 29 yang dimiliki Kota Palu menunjukkan posisi teratas yang paling bersih. Kadar polutan udara Kota Palu dinilai sangat rendah. Parameter perhitungan indeks standar pencemaran udara menggunakan 7 indikator. Di antaranya pengukuran partikulat, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan hidrokarbon. Di antara hal yang membuat udara Kota Palu itu menjadi bersih adalah pertama memang faktor pembakaran sudah mulai banyak berkurang, kemudian udara juga hujan berapa yang turut berkontribusi. Di samping memang beberapa penempatan titik lokasi pemantauan mungkin itu yang menjadi faktor penentu. Tahun ini Kota Palu sendiri sudah mulai menempatkan beberapa titik untuk pemantauan pasif sampler namanya. Pasif sampler itu ada yang di daerah perumahan, daerah pertokoan, lalu lintas, industri, bahkan tahun ini kami tambah satu di daerah pertambangan, supaya itu bisa menjadi alat ukur tentang berapa sih sebenarnya kualitas udara yang benar-benar tercemar ya, baik dalam kategori ada 5 indikator ya, termasuk misalnya PM 2,5 dan PM 10 tentang kekeruhan atau lebih kepada jumlah partikular yang ada di udara. Untuk ke depan memang indikator-indikator ini akan terus kita gunakan sebagai alat evaluasi, bukan untuk alat euforia sebenarnya, tapi menjadi alat evaluasi tentang apa yang bisa kita lakukan baik pada tahap ini dan apa yang masih kurang yang bisa kita kembangkan. Diharapkan kualitas udara yang tergolong bersih ini bisa dipertahankan. Program-program terkait pencegahan dan pengendalian pencemaran udara harus dilakukan. Selain itu, peran masyarakat juga diperlukan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.